A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabi rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang prinsip dari perhitungan dan penimbangan sediaan tablet, yaitu granulasi basah dan kering. Nah, di sini saya tidak menampilkan perhitungan dan penimbangan dengan metode gempa langsung karena perhitungannya untuk metode tersebut itu hanya perkalian biasa dan penjumlahan. Ya, baik, kita masuk ke perhitungan. Di sini ada kata kunci untuk memahami perhitungan ini. Pembagi harus dikalikan terhadap besaran dari pos yang sama. Nah, ini ditampung dulu ya, nanti akan sampai ke sana. Saya jelaskan dulu kenapa ada proses perhitungan tabulasi seperti ini. Jadi prinsip dari perhitungan ini pertama untuk mempermudah proses pengerjaan perhitungan karena sudah berbentuk kolom-kolom. Nah, yang kedua atau yang paling penting sebetulnya adalah untuk memberikan pemahaman kenapa ketika melihat jurnal-jurnal perhitungan kakak tingkat, misalkan kalian sudah belajar, itu kok persentase bukan per 100 tapi per 92, malah ada yang per 8, padahal jelas-jelas 5%, tapi 5 per 8, padahal jelas-jelas 10%, tapi kenapa perhitungan di jurnal atau di lab 10 per 92. Yang kita tahu semua hukum matematika menyatakan kalau per 100% itu adalah per 100. Nah, ini tujuan utama dari dibuat tabulasi seperti ini untuk memahami. Jadi kalau mahasiswa metode belajar perhitungannya menghafal, nah itu yang nanti sulit ya, lupa sedikit kesananya pasti buntu. Tapi ketika dia paham konsep dasar perhitungannya, prinsipnya, ya insya Allah dia akan mampu mengerjakan dengan baik tanpa perlu dihafal. Jadi sekali lagi, ini tujuan utamanya untuk memberikan pemahaman kenapa dalam perhitungan tablet persentase itu bukan per 100, tapi per 92 atau per 8. Baik, kita mulai. Di sini ada, untuk granulasi ada dua fase, ada fase dalam, ada fase luar. Fungsi dari fase dalam, sekalian mereview sedikit, adalah komponen granulat. Jadi isinya, ini adalah massa granul yang akan menjadi granul atau bahasa lainnya inti tablet. Sedangkan fase luar itu fase di mana bahan-bahannya punya fungsi untuk membantu proses pencetakan ataupun penghancuran tablet nanti ketika sudah ada di lambung. Nah, untuk komposisi 928% ini komposisi yang paling umum, tapi sebagai catatan ini bukan persentase yang mengikat harus segini. Kenapa jumlahnya segini? Bisa saja tidak segini, misalkan 937, 9010. Jadi komponen ini sangat-sangat sesuai kebutuhan. Ketika kita rasa komponen fase dalamnya sulit mengalir, itu fungsi dari glidan, jadi memperlancar turunnya massa granul dari hopper masuk ke ruang gempa, ke ruang cetak, atau sulit ejection pada saat selesai dikempa tablet dikeluarkan. Nah, itu adalah komponen-komponen fase luar. Nah, bisa kita tambahkan, kita besarkan jadi misalkan 10%, jadi ininya 90. Jadi sekali lagi, persentase ini bukan patokan mutlak harus segini. Semua sesuai kebutuhan, sesuai pertimbangan dan analisis formula dari sang formulator. Nah, ini ada kolom cara satu tablet utuh, cara 2 fase dalam, cara 3 fase luar.
Ini hanya pendahuluan, jadi di sininya kosong. Ini untuk mengetahui bahwa dari perhitungan kita tahu tablet yang akan dibuat, satu tabletnya berbobot 150 mg. Jadi ketika tablet itu dipotong, ibarat kata kue, 92%-nya adalah 138. Nah, ini adalah fase dalam atau komponen granulat. Dan 8%-nya adalah fase luar, di mana jumlahnya adalah 12 mg. Jadi kalau saya sering menganalogikan di kelas itu, tablet utuh itu adalah RW. Di dalam tablet utuh terdapat RT-RT, yaitu RT fase dalam dan RT fase luar. RT fase dalam, kepala keluarganya ada 103, anggotanya ada 138 orang. Ini ada RT fase luar, orang atau anggotanya ada 12 orang. Nah, ini kepala keluarganya, anggap analoginya begitu. Jadi RT fase dalam, kepala keluarganya 92, jumlah populasinya 138. RT fase luar, kepala keluarganya 8, jumlah populasinya 12 orang. Nah, kita masuk ke perhitungan teoritis atau data sesuai formula. Ini perhitungan yang kita buat sebelum dilakukannya percobaan atau perhitungan yang biasa dilakukan di kelas. Di sini ada perhitungan sebenarnya. Data yang kita peroleh hanya ketika sudah dilakukan percobaan atau praktikum. Jadi ketika perhitungan dan penimbangan ini dilakukan di kelas, untuk masuk ke bawah harus ada data permisalan. Tapi ketika dilakukan di praktikum, data ini nanti tinggal hasil perolehannya saja nanti di praktikum seperti apa. Ini formulanya. Ada asetosal sebagai zat aktif, mucilagoamili, amprotap, dan laktosa sebagai pengikat, penghancur, dan pengisi. Untuk perhitungan zat aktif tidak ada kendala, hanya tinggal kali saja jumlah jumlah tablet yang akan dibuat. Jadi sekali lagi, tadi saya lupa mungkin jelaskan, ini perhitungan untuk 1 unit tablet saja. Jadi kalau mau dibikin 1000 tablet ya nanti tinggal dikali saja penimbangannya. Nah, di sini ada pengikat 10%, amprotap 10%, kalau laktosa sebagai penggenap atau di sini fungsinya sebagai pengisi. Nah, itu nanti perhitungan tinggal diambil saja dari sisa pos yang tersedia. Kita masuk di kolom pertama untuk perhitungan RT fase dalam. Sekali lagi, ini RT fase dalam, ini RT fase luar. Ketika bicara tablet utuh berarti kita bicara 1 RW yang terdiri dari 2 RT fase dalam dan fase luar. Perhitungan yang pertama, ini perhitungan RT dibagi dan dikali terhadap orang se-RW-an. Ini analoginya. Jadi, hukum matematika 10% adalah 10/100 dikali 150. Nah, didapatlah jumlahnya seperti ini. Untuk cara 2, ini saya menjelaskan misalkan ada perkara di RT fase dalam. Kira-kira yang lebih rasional akurasi perhitungannya, ketika ada masalah di RT ini diselesaikan terhadap RT ini saja dengan anggota populasinya segini, atau satu RW diikut-ikut. Nah, itu makanya kenapa di jurnal dihitungnya per 92. Karena toh ternyata hasilnya sama. Kata kunci yang di sini tadi yang belum saya jelaskan, begini maksudnya. Jadi ketika menghitung fase dalam, pembaginya adalah pembagi jumlah kepala keluarga di RT ini saja, yaitu 92.
dan dikalinya terhadap, ya karena masalahnya di RT ini terhadap populasi yang ada di RT ini saja 138. Hasilnya akan sama. Kalau matematika ini tidak akan ada masalah, toh hasilnya sama. Nah, tapi yang jadi titik berat di sini adalah keakurasian cara menghitung. Ketika menghitung ini ada masalah di RT, 1 RW di bawah. Ketika ada perhitungannya ini, ketika ada di masalah di RT ini, ya sudah selesaikan di RT ini saja. Nah, itu maksudnya kenapa di tablet 10% bukan per 10/100 tapi per 92. Sampai situ mungkin sudah paham ya. Jadi kenapa per 92 bukan per 100? Karena keakurasian pemikiran atau konsep dari perhitungan. Nah, kemudian kita menghitung fase luar. Kalau di sini tidak ada kolomnya karena tidak ada komponen fase luar. Fase luar salah satu RT dari RW tablet utuh. Ada masalah di sini sama seperti tadi. 1 RWN di bawah. Atau ada masalah di RT fase luar, RT sebelah malah dibuat perhitungan. Atau yang benar akurasi berpikirnya, ada masalah di RT fase luar, ya selesaikan terhadap anggota atau populasi dari RT fase luar saja. Kenapa? Karena hasilnya semua sama, tapi logika berpikirnya jadi berbeda kalau kita menggunakan yang ini ataupun menggunakan yang ini. Begitu maksud perhitungan ini. Jadi untuk menjelaskan kenapa di perhitungan fase dalam pernya per 92, kenapa di perhitungan fase luar pernya per 8. Karena pos jumlah kepala keluarga di RT fase luar 8, ya nanti dikalinya terhadap populasinya 8% itu adalah 12 orang. Nah, yang keliru kalau misalkan pernya per 92 tapi dikalinya terhadap 150. Nah, itu yang dibagi dan dikali dari pos yang berbeda. Nah, itu yang keliru. Jadi kata kuncinya pembaginya harus dikalikan terhadap pos yang sama. Kalau pembaginya adalah 92, di mana kita tahu 92 adalah 138, ya dikalinya 138. Jadi kalau 10/92 dikalinya 150. Nah, itu yang perhitungannya jadi keliru. Harapannya seperti itu. Kalau paham jadi tidak keliru. Tapi kalau menghafal dia pasti keliru nih. Nanti bisa jadi 10/92 dikalinya terhadap tablet utuh. Karena yang namanya persentase itu pasti cenderung dikalikan terhadap jumlah total awalnya. Sampai sini mungkin sudah paham ya. Jadi sekali lagi saya ringkas sebelum menjelaskan yang ini. Ini data teoritis yang kita lakukan sebelum mulai praktikum. Kenapa ada cara 1, cara 2, cara 3. Tadi saya jelaskan ini RW. RW itu terdiri dari RT fase dalam dan RT fase luar. Perhitungan ini dihadirkan untuk memberikan ketajaman analogi berpikir. Ketika kita menghitung satu RT, apakah rasional dilibatkan satu RW atau terhadap RT itu sendiri? Atau ketika RT fase luar ada masalah, dilibatkan RT sebelah, malah tidak melibatkan orang-orang yang bermasalah di RT ini sendiri, atau dilibatkan satu RW. Nah, itu maksudnya. Nah, harapan saya bisa paham ya. Jadi kenapa pernya bukan per 100 tapi pernya terhadap populasi dalam posnya sendiri-sendiri. Ya, baik, kita lanjut. Harapannya yang perhitungan sehat itu sudah paham. Nah, kita sekarang menghitung perhitungan sebenarnya. Perhitungan yang datanya hanya mampu kita peroleh ketika kita melakukan percobaan atau praktikum. Sehingga
ketika kondisinya perhitungan ini dilakukan di kelas, kita harus melakukan proses permisalan. Tapi ketika perhitungan ini dilakukan di dalam lab, ya tidak perlu permisalan. Ini nanti datanya, data aktual, data sebenarnya yang diperoleh. Siapa data ini? Data kondisi aktual dari fase dalam atau massa granulat. Kenapa tidak sama dengan teoritis? Ya pasti beda. Secara teoritis harusnya dapat satu tabletnya 138. Tapi nyatanya ketika praktikum itu mungkin nanti ada yang jatuh, ada yang nempel di sarung tangan, atau ada yang nempel di ayakan, mesti terjadi proses penyusutan. Selesai dibuat menjadi granul, nah itu yang ditimbang, nah itu data yang dipakai untuk melakukan proses perhitungan selanjutnya, yang sudah perhitungan sebenarnya maksud saya. Nah, kita pakai 135. Di sini, ini konsep logika berpikirnya. Ini yang nanti agak sedikit berbeda dengan perhitungan teoritis. Di sini kita akan menghitung fase luar. Kenapa? Karena sudah selesai urusan dengan komponen granulat. Kita sudah jadi granulnya. Nah, tinggal akan melakukan proses berapa fase luar yang akan ditambahkan. Kenapa tidak pakai yang ini? Tidak, karena ini adalah data teoritis. Kita harus pakai data aktual. Di sini, ini pilihan perhitungan mana yang nanti akan dipakai. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Fase luar jumlah kepala keluarganya atau jumlah persentase 8%. Pertama, kita lakukan prosesnya dihitung terhadap tablet utuh atau sekali lagi dihitung terhadap tablet utuh yaitu 150 mg, di mana kondisi sekarang logika berpikirnya fase luar itu, kalau saya sering jelaskan di kelas, itu fungsinya sebagai bedak. Jadi bayangkan kayak mochi. Kalau mochi itu granul, kan sebelum dijual biasanya dia dikasih tepung supaya tidak lengket. Sama persis proses granulasi seperti itu. Ketika granul sudah jadi, kita tambahkan fase luar. Kenapa fase luar ditambahkan setelah granul jadi dan ketika mau naik cetak? Ya karena memang fungsinya pertama sebagai pembedak yang nanti memudahkan proses meluncurnya massa granul turun dari hopper masuk ke ruang kempa, dan karena dibedakin juga dia jadi tidak nempel di ruang kempa sehingga begitu dilakukan proses ejection atau pengeluaran tablet dia tidak mudah tidak nempel. Jadi fase luar dihitung terhadap massa granul yang sebenarnya diperoleh. Ketika kita mengambil pilihan dikali terhadap tablet utuh, ini sudah tidak masuk atau tidak akurat karena sudah bukan 150 mg lagi tapi 135 yang nanti akan dia bedaki. Atau pilihannya yang kedua, di sini ada jelas, ada tinggal dibaca keterangannya ya. Dibaginya terhadap komponen yang akan dibedaki. Sudah betul sampai di situ. Yang akan dibedaki adalah fase dalam yaitu 92. Tapi dikalinya terhadap kondisi teoritis. Padahal sekarang 92% posnya fase dalam bukan lagi 135 tapi bukan lagi 138 tapi 135. Nah, ini juga tidak akurat. Nah, ini 8/100 dikali 135 lebih salah lagi. Kenapa? Lebih keliru lagi karena pernya 100 yaitu pos tablet utuh tapi dikalinya terhadap orang-orang yang ada di fase dalam, orang-orang yang kepala keluarga 92%. Atau 8/100 dikali 135. Ini juga keliru. Kenapa? Karena 100% bukan 138, bukan 135, tapi 150.
kembali lagi ke sini. Kalau perhitungan yang seperti itu sudah tidak rasional. Kenapa? Karena kondisi yang akan dibedaki bukan lagi sejumlah tersebut, tapi 135. Kemungkinan yang terakhir, pernya per 8, per 92 dikalinya 135. Nah, ini tolong disimak baik-baik. Pak, kenapa bukan per 8 seperti yang tadi hitungan teoritis? Kenapa bukan per 8 pada saat menghitung fase luar, tapi pernya per 92? Kan penjelasan di sini tadi sudah masuk di logika, tapi kenapa berubah lagi di sini? Nah, sekarang kita lihat. Ini hanya menghitung secara teori, yang artinya, ya kalau 92 itu berapa, 8% itu berapa, masing-masingnya kalau dijabarin berapa-berapa. Hanya teoritis saja. Sedangkan kondisi aktualnya, fase luar punya tugas untuk membedaki komponen fase dalam. Begitu ya. Jadi, mana logika berpikir yang akan masuk? Ketika kita bicara 8 per 8, berarti konsekuensinya pengalinya harus terhadap 12. Hasilnya berapa? 8 per 8, 1 dikali 12. Hasilnya 12. Memang akan sama. Tapi nyatanya yang akan dibedaki bukan 12 mg, tapi 135. Ketika kita pahami akan dibedaki 135, konsekuensinya adalah 135 adalah 92% kondisi yang aktual. Berarti pembaginya harus 92 bukan 8. Itu alasannya ketika menghitung fase luar kita menghitungnya per 92. Secara hitungan teoritis dihitung terhadap posnya masing-masing. Hasilnya akan sama. Nah, di sini kita mampu menyimpulkan. Di sini tadi saya belum menyimpulkan apa-apa. Baru memberikan gambaran yang akurat. Perhitungan itu dihitung terhadap posnya masing-masing. Nah, kesimpulannya di sini. Jadi untuk fase luar menghitungnya per pos itu sendiri atau dihitung terhadap pos yang akan menjadi masa yang akan dia bedaki. Jadi inilah kondisi yang paling rasional. Kenapa? Sekali lagi, bukan per 100 karena kondisinya sekarang bukan berbicara tablet utuh. Bukan per 8 karena kalau per 8 konsekuensinya harus dikali 12. Padahal yang akan dibedakinya adalah 135. Jadi patokan logika berpikirnya adalah yang akan dibedaki 135. Nah, tinggal berarti 135 pembaginya harus komponen granulat yaitu per 92. Sehingga untuk menghitung fase luar seperti ini. Pernya per 92 dikalinya terhadap komponen massa granul yang akan didaki. Hasilnya segini. Begitu ya. Semoga paham. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah untuk menghitung fase dalam dan fase luar ketika berbicara perhitungan teoritis dan perhitungan sebenarnya ada perbedaan. Jadi di perhitungan teoritis ini saya hanya menjelaskan teoritis saja. Yang paling cocok, yang paling akurat memang menghitung terhadap posnya itu sendiri. Tapi nyatanya ketika nanti sudah punya data, kondisi aktualnya adalah baik fase dalam ataupun fase luar, pembaginya adalah per besaran dari pos granul, komponen granul. Tapi bedanya nanti ketika fase luar, menghitung fase luar, pengalinya adalah massa granul yang sebenarnya. Nah, itu kurang lebih untuk perhitungan granulasi basah. Tidak ada proses
pemisahan fase yang nanti akan kita temukan ketika kita membicarakan perhitungan granulasi kering. Baik, kita saat ini masuk perhitungan penimbangan sediaan tablet dengan menggunakan metode granulasi kering. Secara perhitungan prinsipnya sama seperti yang tadi. Saya ingin menjelaskan dulu yang menjadi perbedaan antara proses perhitungan granulasi basah dengan granulasi kering adalah di granulasi kering, metode pembentukan granulnya melalui proses pembentukan slag atau bongkahan. Sebenarnya memang alatnya ada untuk membuat slag sendiri, cuma kebetulan lab kita hanya punya mesin tablet sehingga untuk membuat slagnya menggunakan mesin tablet. Prinsipnya sebetulnya sama dengan membuat dengan mesin slag. Nah, teknis yang membedakan antara membuat granulasi basah dengan granulasi kering menjadi tablet itu adalah proses yang satu diberi pembasah menjadi granul, yang satu kering tanpa ada pembasah, tapi proses mekanik membuat antar partikel punya ikatan itu dengan cara dikempa, mechanical interlocking istilahnya. Jadi kalau perspektif basah mungkin lebih mudah dicerna. Oh, ada pembasah ya pasti jadi cepal, jadi bisa menyatu menjadi bentuk agregat-agregat, kemudian bisa membentuk granul. Tapi kalau kering bagaimana? Nah, di situ tetap ada pengikat, dry binder istilahnya. Kalau granulasi basah itu wet binder, karena ada proses pengempaan, terjadi mechanical interlocking. Jadi kayak gigi sama gusi gitu ya, kayak candi. Candi itu kan tidak pakai semen, dia ada lubang, bagian atasnya ada lubang-lubang yang nanti ketika batu di atasnya disusun itu ada bentuknya kayak akar gigi. Jadi nanti dia masuk ke yang bagian bawah tuh fungsinya sebagai gusi. Nah, seperti itu. Dengan proses tekanan dia bergeser akhirnya membentuk ikatan kuncian secara mekanik. Bayangan lebih dekatnya mungkin seperti ini. Partikel itu hampir mayoritas bentuknya poligonal, jadi punya sudut-sudut mati kayak duren lah. Ketika mereka bertumpuk dikasih tekanan, mereka akan bergeser sampai mereka tidak mampu bergeser lagi karena sudah terkunci, sudah menemukan posisinya. Pada saat itu terjadilah ikatan mechanical interlocking sehingga dia tidak berbentuk serbuk lagi tapi berbentuk granul. Teknis yang membedakan pembentukan granul ini yang nanti akan membuat proses perhitungan juga jadi jadi berbeda. Sama seperti granulasi basah. Teknisnya seperti itu, makanya perhitungannya seperti tadi. Yang berbeda di granulasi kering adalah pemakaian setengah fase luar. Setengah fase luar ini bukan semuanya ya, hanya glidan dan lubrikan, karena di fase luar kita tahu ada penghancur luar, kita tidak menggunakan itu. Kita pakai setengahnya masuk di komponen fase dalam. Saya jelaskan dulu prinsipnya supaya nanti begitu menghitung dapat ruhnya gitu ya. Jadi ketika masa granul fase dalam sudah selesai dibuat, nah kan dia butuh naik mesin kempa, butuh kalau ada mesin slugging dia butuh mesin naik ke mesin slugging. Orang-orang fase dalam tidak ada personilnya yang punya kemampuan sebagai glidan dan lubrikan yang membedaki. Kenapa? Karena itu adanya di orang fase luar, yang orang-orang yang punya kemampuan itu. Sehingga begitu fase dalam mau naik cetak, dia bicara, duh, kita tidak punya nih kemampuan untuk
mudah meluncur dari sifat hopper dan tidak lengket dikeluarkan dari ruang keempat. Bilang dia ke tetangganya, tolong dong bantu kami, nih kami mau naik mesin cetak. Kalau kami tidak dibantu sama personil-personil yang punya kemampuan tadi, kami turun dari hopper lama, nanti bisa tiba-tiba turun banyak, tiba-tiba nanti turun sedikit. Atau kalau bisa turun, nanti keluar dari ruang keempat lengket. Tidak bisa keluar tabletnya dengan mudah. Kondisi ini yang memaksa kita perhitungannya juga jadi berbeda. Karena teknisnya akhirnya orang fase luar ngasih bantuan. Yaudah nih pakai setengah-setengah ewang. Tapi sekali lagi hanya glidan dan lubrikan. Fase penghancur luar tidak ikut dimintai bantuannya. Kenapa? Karena tidak ada fungsinya. Di dalam fase dalam sudah ada penghancur. Jadi tidak minta bantuan yang penghancur yang ada di fase luar. Begitu sudah ditambahkan, baru dia bisa naik mesin cetak atau mesin slugging. Mudah diluncurkan, mudah dikeluarkan, terbentuklah bongkahan-bongkahan. Sehingga ketika nanti terbentuk massa granul hasil mekanik tadi berupa bongkahan, baru jangan lupa fase luarnya tinggal setengah lagi yang glidan dan lubrikannya. Nah ini yang sering lupa, sudah dipakai setengah tapi masih begitu menghitung penambahan fase luar mau naik cetak jadi tablet bukan jadi granul, jadi tablet, masih dihitung kondisi utuh, kondisi awal. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua komponen, ada dua persentase 92 dan 93, 8 dan 65. Ini kondisi teoritis, ini kondisi ketika dijumlah atau ditambah bantuan dari fase luar. Siapa itu? Nah, ini formulanya. Ini formula. Nah, glidan dan lubrikan asalnya ini tidak ada di fase dalam, adanya di fase luar. Jadi fase luarnya setengahnya sudah masuk di sini. Jadi kalau diperhatikan baik-baik, ini kalau sudah paham mestinya langsung kebaca formula aslinya itu seperti apa. Jadi formula aslinya adalah khusus yang glidan aslinya adalah 1% dan untuk yang MG syarat aslinya adalah 2%. Tapi karena tadi teknisnya harus minta bantuan, akhirnya dikasih setengah. Nah, di sini setengah ewang. Di setengah ewang, di sini setengah ewang, di sini setengah ewang. Jadi formula aslinya adalah ini 1, ya ini 2%. Tapi posisinya ada di fase luar. Kalau secara teori tidak menggunakan atau tidak membutuhkan bantuan setengah fase luar, perhitungannya sama seperti tadi. Tapi karena ada bantuan, jadi nambah 1,5% yang terdiri dari glidan dan lubrikan. Persentasenya berubah jadi begini. Nah ini yang nanti kita akan gunakan, bukan lagi data yang ini. Ini jumlahnya. Ketika 93% dari jumlah utuh, pos untuk komponen granulat itu segini, dan pos untuk fase luar itu segini. Hitungan ke sini sama, cuma bedanya di sini saya tidak pakai 100%. Kalau yang tadi kan 100% hitungan teoritisnya. Saya langsung aja pakai yang kondisi, nah itu sudah saya pikir sudah paham. Jadi per 100 itu sudah tidak dipakai karena tidak rasional, sebab perhitungan tersebut sudah tidak dikali terhadap tablet utuh tapi terhadap posnya sendiri. Ketika bicara pernya 92, ini berarti kita berbicara teknis ketika fase dalam tidak membutuhkan bantuan dari fase luar. Hasilnya segini. Ini hanya pembeda saja, kita sudah tahu mana yang pasti langsung dipakai. Nah ini yang kondisi yang kita pakai. Pernya per
kondisi aktual yang sudah ditambahkan bantuan 1,5%, jadinya total yang barunya adalah 93,5. Dapat hasilnya. Ini komponen granulat secara teoritis, ini juga secara teoritis, cuma teoritisnya adalah sudah dapat bantuan setengah fase luar, glidan dan lubrikan. Ini sama, ini sama. Nah, tidak ada penjelasan yang beda dengan yang slide sebelumnya. Ini juga pembaginya adalah komponen fase luar dikali terhadap posnya dia saja. Ini pembaginya adalah komponen granulat dikalinya terhadap pos fase granulat saja atau fase dalam. Sudah paham dari sampai sini ya. Jadi pembedanya hanya prinsip teknis prosedur kerja yang akhirnya membuat style atau gaya berhitungnya jadi berubah. Hanya tinggal menambahkan saja bantuan fase luar ke dalam fase dalam, yang otomatis fase luar itu komponennya berkurang setengahnya. Ini sama persis seperti yang tadi. Jadi kesimpulannya adalah begitu menghitung fase luar ketika kondisi sudah punya data aktual, pembaginya adalah 93%. Kenapa bukan per 6,5, yaitu pembagi dari posnya dia sendiri, karena itu adalah konsekuensi dari yang akan dibedaki atau yang akan dikali adalah 135. Ini data dari komponen granulat atau fase dalam. Kalau secara teknis analoginya adalah yang mau dibedaki adalah fase dalam, bukan fase luar membedaki dirinya sendiri. Gitu ya. Jadi penjelasan slide sebelumnya itu harus dipahami dulu sebelum masuk ke perhitungan granulasi kering. Ini hitungan teori untuk memantapkan logika matikanya, bahwa yang akurat secara logika berpikir, pembagi itu dikali terhadap posnya sendiri. 6,5 ya posnya 95. Ini pun sama, ini pun sama. Tapi bicara perhitungan ketika sudah praktikum, analogi berpikirnya dirubah. Pengali yang akan jadi patokan. Ketika pengalinya adalah komponen granulat atau fase dalam, maka pembaginya juga adalah persentase komponen granulat itu berapa. Nah, sampai di situ untuk penjelasan terkait dengan perhitungan membuat tablet dengan metode granulasi kering dan video sebelumnya granulasi basah. Ketika bicara penimbangan, ini perhitungan ya, beda sama penimbangan. Ketika bicara penimbangan, berapa yang akan timbang, tinggal kali saja semua menjadi dikali dengan jumlah tablet yang akan dibuat menjadi berapa tinggal dikalikan saja. Begitu. Dari saya mungkin sampai di sana. Harapan saya sekali lagi dibuat tabel ini bukan untuk mempersulit, tapi untuk mempermudah pemahaman, mempermudah prinsip dan konsep berpikir. Teknis pengisian jurnal pun jadi lebih mudah. Jadi saya sudah pernah berikan kalau bentuk Excelnya. Jadi ini sudah bisa jadi kosong kondisi awalnya, mereka sudah bisa langsung isi sesuai data-data yang diperoleh dari praktikum. Jadi tidak lagi yang sesuai tulisan sendiri gitu ya. Kan kalau kayak gini standar, jadi kebutuhan kertasnya juga standar, tidak ada yang tulisan besar-besar jadi banyak, tulisan kecil-kecil dia bisa hemat gitu ya. Jadi ini standar. Ya baik, sekali lagi kalau ada salah, hilaf itu pasti datangnya dari saya. Yang benar
Semoga jadi manfaat semata-mata atas izin Allah dan mutlak milik Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.